Halo semuanya, gua sadar. Tahu nggak sih, akhir-akhir ini gue sering denger orang Kristen pada takut sama kripto. Ada yang bilang haram lah, judi lah, bahkan ada yang sebut ini penipuan. Tapi coba deh, kita flashback sebentar. Ingat nggak? Dulu internet juga dibilang sesat, banyak yang takut teknologi ini bakal ngerusak iman. Banyak yang bilang ini demi kebaikanmu. Mendingan jangan main di situ. But now, gue cuma mau sharing. Dan bukan sok pinter ya, kita malah punya ibadah online. Bisa baca Alkitab digital, bahkan doa bersama lewat Zoom. Kita dapat banyak informasi. Tapi bisa nggak kita cari tahu yang benar atau cuma dari opini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mau kita tidak dapat informasi yang benar. Nah, ini yang pengen gue bahas. Teknologi tidak dapat dicegah dan teknologi harusnya jadi sarana untuk mempermudah hidup kita. Bayangkan, tanpa teknologi kita masih hidup dalam zaman tanpa lampu, tanpa kendaraan, dan juga komunikasi seperti handphone yang kita gunakan sekarang. Masalahnya bukan di teknologinya, tapi di cara kita memahami dan menggunakannya. Kripto itu cuma alat, sama seperti uang. Kalau ada yang menyalahgunakan kripto, yang salah itu orangnya, bukan teknologinya. Di sini kembali kita bukan sok pintar atau hebat ya. Kita di sini serius mau memerangi dan mengedukasi teknologi kripto, terutama Bitcoin, untuk menjadi alat untuk investasi yang benar dan sesuai prinsip Alkitab itu sendiri. Teknologi yang kita kembangkan ini bisa otomatis dan tentunya tetap menjadi sarana berkat buat orang banyak. Di Alkitab sendiri, kita diajarin tentang perumpamaan talenta. Hamba yang baik itu yang bisa mengembangkan apa yang dipercayakan. Tapi kenapa sekarang kita malah takut buat berkembang? Gua mulai sadar, jangan-jangan kita lebih takut salah daripada punya kerinduan buat bertumbuh. Teknologi yang kita gunakan tentunya mempermudah secara teknis dalam trading kripto dan kita main di pasar spot ya. Teknologi kita ini punya kemampuan beli di bawah, jual di atas, dan tentunya selalu menghasilkan profit. Padahal, kalau dipikir-pikir, teknologi itu anugerah yang Tuhan kasih buat kita, manfaatin dengan bijak. Bukan kita sok hebat ya. Negara-negara lain pun sudah mulai pakai teknologi kita. India, Singapura, Australia, dan banyak negara lain yang kita tidak bisa sebutkan. Ini karya anak bangsa loh. Di Indonesia sendiri sudah 20.000 penggunanya. Makanya sekarang gua ambil sikap. Gua pilih buat belajar dan mengembangkan teknologi ini. Gua lakukan dengan hati yang selalu bersyukur. Karena tidak mudah ketika kita edukasi tentang hal ini. Banyak yang bakal menasehati kita dengan kata-kata yang seolah-olah bijak. Tetap beriman dan sabar. Karena Tuhan selalu ada ketika kita menjadi pelaku kebenaran. Dan yang paling penting, gua pilih buat pakai teknologi ini sebagai cara jadi terang, bukan malah nyembunyiin lilin di bawah gantang. Teknologi ini jadi terobosan kita untuk punya waktu dengan teman, keluarga, bahkan dengan Tuhan. Kita dijadikan sosok yang punya empati tinggi, belajar berjiwa besar, dan yang punya kasih. Karena bagi gua, Tuhan layak disembah lewat segala aspek kehidupan kita, termasuk lewat bagaimana kita kerja dan berkarya di zaman digital ini. Jangan kaget ya dengan adanya kebenaran-kebenaran baru. Kita dijauhin bahkan dihujat. Bukan maksud mau menyamakan diri dengan Tuhan ya. Tuhan yang benar saja. Masih bisa dihujat, difitnah dengan informasi-informasi yang tidak benar. Dan Tuhan cuma memberikan teladan dengan kata-kata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tetap jadikan Tuhan teladan dan role model. Ketika kita edukasi kebenaran, teknologi baru kayak kripto ini bisa jadi kesempatan buat kita tunjukin bahwa iman kita itu relevan dan bisa beradaptasi. Yang penting kita pakai dengan bijaksana. Tetap berpegang pada prinsip firman Tuhan. Dan selalu ingat bahwa semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaannya. Gimana? Mulai lebih tenang kan sekarang tentang hubungan antara iman dan teknologi? Kalau video ini membantu kalian, jangan lupa follow Instagram kita, Ricky Wiono. TikTok kita dengan nama gua, Sadar, dan channel YouTube kita dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin masih galau soal topik ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan memberkati. God bless you all.